Saudara sekalian, ada video menarik yang harus sama-sama kita saksikan. Ini datang dari Kiai Haji Amiruddin Usman Abantani ketika beliau mengklarifikasi bahwasanya ada spekulasi yang mengatakan bahwasanya Kiai Haji Amiruddin mundur menyerah dari polemik nasab atau bab nasab, saudara sekalian. Dan ternyata berikut video yang akan sama-sama kita saksikan klarifikasi dari Kiai Haji Amiruddin Usman Abantani. Bahkan akan semakin ganas ketika beliau kembali lagi nanti, saudara sekalian. Dan satu hal lagi catatan penting yang harus sama-sama kita dengarkan pada kali ini, saudara sekalian, yaitu Kiai Haji Amiruddin Usman Abantani tengah menyiapkan sebuah senjata yang makan baklawi, ya. Senjata yang akan membuat habaib ini ketar-ketir, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Ya Imad, kenapa sih alasan yang sangat mungkin make sense atau alasan yang paling urgent, kenapa Kiai Imad mendeklarasikan, memberikan statement bahwa berhenti ceramah ke berbagai tempat tentang nasab? Silakan Kiai Imad. Terima kasih Mas Yusuf. Sebenarnya saya tidak ada pernyataan berhenti membahas masalah nasab. Yang ada itu adalah saya berhenti untuk berceramah keluar daerah terkait dengan pertama bahwa kegiatan di pondok pesantren yang semakin padat. Yang kedua, kita lihat para Habib Ba'lawi ini sudah banyak yang berubah juga. Tidak ada lagi kita saksikan dari mereka itu ada yang berani mencaci maki para kiai, tidak ada lagi yang berani mencaci maki pengurus NU, tidak ada lagi seperti topik Faisal Asgab misalnya yang berani mencaci maki sedemikian rupa terhadap Mbah Hasyim Asy'ari misalnya, atau terhadap Gus Dur misalnya seperti Rizik Syihab di masa-masa yang lalu. Nah, hari ini semuanya bahkan memperlihatkan mereka begitu menghormat kepada para kiai-kiai Nahdlatul Ulama atau kiai-kiai Nusantara. Bahkan Rizik Syihab memperlihatkan di hadapan publik dia mencium Kiai Ma'ruf Amin misalnya. Kemudian juga para kiai-kiai di kampung banyak didatangi oleh para habaib, para balawi-balawi untuk diajak menjadi teman, menjadi sahabat dan lain sebagainya. Jadi saya kira sudah banyak perubahan ya, walaupun memang tidak 100% dari yang kita harapkan, tetapi penelitian kajian ilmiah tentang bahwa para habaib ini bukan keturunan dari Rasulullah Muhammad SAW itu juga rupanya menjadi sebuah titik poin di mana bisa berubahnya para habaib ini dari akhlak-akhlak yang kita saksikan waktu-waktu yang dulu itu di luar kontrol, sudah offset lah. Tetapi hari ini kita saksikan di antara mereka sudah banyak yang menyadari, walaupun belum semuanya. Penghormatan terhadap kiai-kiai kita itu sudah sangat luar biasa hari ini diperlihatkan oleh mereka. Dulu kan jangankan kiai-kiai di kampung, Rais Am aja itu ada balawi yang tidak mau cium tangan sama Rais Am itu. Tapi sekarang orang itu yang kita maksud lah, nanti akan ada orang yang mengerti bahwa dia sudah cium tangan tuh sama Rais Am itu. Dan hal-hal yang semacam ini adalah merupakan sebuah kemajuan menurut saya, Kang Mas Yusuf, dari gerakan intelektual kajian ilmiah tentang bahwa Ba'alawi ini bukan sebagai keturunan bagi dari Nabi besar Muhammad SAW, dilihat dari kajian historis, dilihat dari kajian genealogi, dilihat dari tes DNA, bahwa mereka bukan keturunan bagi Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan di dalam kesimpulan DNA itu adalah mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu ketika hal-hal yang saya sampaikan tadi itu telah terwujud, kemudian kesibukan saya di pesantren juga semakin padat, saya kira kebutuhan akan saya turun untuk ke daerah-daerah itu sudah tidak seurgen waktu-waktu belakangan. Bahkan sekarang sudah bermunculan di daerah-daerah penceramah-penceramah yang sudah berani menyampaikan tentang kebenaran ilmiah
bahwa Balawi ini bukan sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan itu adalah merupakan sebuah kemajuan karena di titik itu ada kebangkitan dari masyarakat, dari ulama-ulama kita di kampung, dari warga-warga NU yang dulu mereka memiliki keraguan, melihat akhlak-akhlak yang kurang baik, akhlak-akhlak yang jelek, tetapi mereka ada ketakutan, takut kualat, kemudian takut tidak mendapat syafaat. Tetapi hari ini apabila ada sebuah tindakan-tindakan yang tidak baik dari para Balawi ini, mereka akan sanggup dirinya sendiri melawan karena mereka sudah mempunyai vaksin secara psikologis bahwa agama yang dianut oleh mereka selama ini dari mulai kecil diwariskan oleh orang tua mereka ternyata adalah agama yang tidak menjadikan nasab sebagai sebuah hal yang amat penting, tetapi ketakwaan dan ilmu itulah yang paling penting di dalam agama Islam, agama yang mereka anut sejak kecil, agama yang diwariskan oleh nenek moyang mereka sejak kurang lebih 500 tahun yang silam. Walaupun masih ada beberapa tugas-tugas dari terutama PWILS yang begitu luar biasa perjuangannya, yaitu mengawal sejarah yang karena ini pekerjaan yang tidak mudah karena mereka sudah menulis banyak sekali kitab. Yang saya tahu itu ada 10 kitab dalam bahasa Arab yang ditulis mengenai misalnya masuknya Islam di Indonesia. Itu ditulis bahwa masuknya Islam di Indonesia itu terkait atau disebarkan oleh keluarga Balawi yang tidak sesuai dengan fakta historis yang kita dapatkan. Bahkan beberapa waktu yang lalu di Sumatera Utara, tim penulisan ulang sejarah Indonesia sudah menemukan bahwa masuknya Islam di Indonesia ini atau Nusantara pada waktu sebelum merdeka itu ternyata bukan di abad ke-13 Masehi, tetapi jauh sebelum itu, yaitu di abad 7 Masehi, abad di mana awal-awal Islam itu diturunkan oleh Allah di Jazirah Arabia. Nah, apa yang ditemukan oleh tim pencatat ulang sejarah Indonesia yang diketuai oleh Bapak Profesor Dr. Jajat Burhanuddin, bahwa ternyata di Bongal di Sumatera Utara itu sudah ditemukan koin dari dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah, sebuah koin yang berangkat tahun 79 Hijriah. Ada di Bongal, Sumatera Utara. Ini menunjukkan bahwa Islam sudah masuk pada abad-abad pertama perkembangan atau diturunkannya Islam di Timur Tengah. Jadi pada tahun-tahun itu atau sekitar itu tahun 79 Hijriah atau abad 7 Masehi itu sudah ada interaksi penyebaran Islam antara para pendai dari Asia Barat atau dari Timur Tengah ke Nusantara ini. Nah, artinya sangat jauh sekali dari sejarah-sejarah yang ditulis oleh Balawi mengenai masuknya Islam di Indonesia. Di mana menurut beberapa buku-buku yang ditulis oleh Balawi itu Islam disebarkan oleh mereka, padahal Islam telah menyebar di Indonesia ini dimulai dari abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi dengan ditemukannya bukti arkeologis berupa koin dari Bani Umayyah yang saya sebutkan tadi. Memang waktu itu belum begitu masif penyebaran Islam di Indonesia. Karena dalam penelitian Profesor Agus Nyoto bahwa menyebarnya Islam di Nusantara secara masif baru pada abad ke-14 dan 15 Masehi, di mana ketika itu para Wali Songo hadir dalam menyebarkan agama Islam dengan metodologi baru. Jadi metodologi baru yang diterapkan oleh Wali Songo dalam menyebarkan Islam ini yang menjadi energi yang sangat luar biasa menyebarnya Islam di Indonesia secara cepat. Pak Agus Sunyoto waktu itu menerangkan hanya sekitar 40 tahun itu Islam menyebar ke seluruh Nusantara menjadi mayoritas di tanah Nusantara ini. Nah, jadi oleh karena itu PWILS harus betul-betul
memperhatikan ini, yaitu terutama dalam sejarah, mengawal sejarah dari pembelokan-pembelokan, kemudian juga tugas-tugas lain belum selesai seperti memperhatikan makam-makam palsu yang coba dirubah sejarahnya, dirubah namanya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan diatasnamakan Balawi itu. Oleh karena itu saya melihat Mas Yusuf, PWILS sebagai sebuah organisasi yang berkomitmen untuk menjaga warisan budaya masyarakat Indonesia, baik warisan yang diterima dari masa Islam maupun sebelumnya yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, kemudian mengenai peran-peran penting kesejarahan Indonesia yang dimiliki oleh putra-putri Indonesia yang mau dibelokkan ke arah yang lain, seperti tentang klaim bendera Indonesia itu adalah atas usulan dari seorang Habib, kemudian hari proklamasi juga ditentukan oleh seorang Habib, kemudian banyak hal-hal lain yang masih terus diperjuangkan oleh perjuangan Wali Songo Indonesia. Mungkin demikian Kang Mas mengenai alasan-alasan bagaimana kok saya memutuskan untuk tidak berceramah ke daerah lagi. Ya, Kiai, artinya hanya ceramah ke daerah saja tentang nasabah Alawi, ya, tidak menerima undangan begitu ke daerah. Tapi tidak berhenti untuk mengkaji nasab ini. Wah, enggak dong. Kita ini artinya begini, kajian itu kan pasti ada waktunya ya kan. Tetapi saya kira sampai hari ini kesimpulan ilmiah bahwa Balawi bukan turun Nabi itu sudah konklusif, Kang Mas. Kenapa? Karena dari bantahan-bantahan yang ada itu tidak menjawab daripada tesis saya. Misalnya saya menantang dari pihak Balawi untuk mendatangkan kitab nasab sebelum pengakuan Ali As-Sakran tahun 895. Apakah ada kitab nasab yang menulis mereka sebagai turunan Nabi? Tidak ada. Apakah ada kitab sejarah yang menulis Faqih Muqaddam pada abad ke-6 Hijriah? Tidak ada. Atau ke abad ke-7 lah, abad ke-7 Hijriah, karena Faqih Muqaddam itu 650 Hijriahan. Itu apakah ada yang mencatat dia sebagai sosok historis? Tidak ada. Nah, kemudian tes DNA yang merupakan sebuah dilalah qat'iyah, itu mereka tidak bisa untuk menghadirkan seorang ahli yang sanggup membuat narasi berbeda dari narasi para ahli yang baik ada di Indonesia seperti Dr. Sugeng Sugiarto maupun Dr. Hadi Amili yang ada di Timur Tengah, Dr. Abdullah As-Suaibi yang ada di Yaman, atau Dr. Klosop atau apa itu namanya dari Rusia. Itu bahwa sebuah haplogroup dari orang-orang yang bersepupu itu harus sama kalau mereka menganggap diri mereka mempunyai satu kakek bersama. Nah, hari ini ada orang-orang yang mengaku keturunan Nabi dari marga Al-Abadilah misalnya yang ada di Saudi, kemudian dari Al-Jammaz, kemudian dari Al-Idrisi, semuanya sama J1. Nah, kemudian ada yang mengaku lagi dari Balawi, haplogrupnya G. Nah, kalau kita mengakui semuanya ini adalah sebagai keturunan Nabi, berarti harus ada sebuah formula kesimpulan bahwa seorang yang bersepupu dengan orang lain dalam keadaan satu kakek, dia sama-sama laki-laki, itu boleh tidak sama haplogrupnya. Dan ini sampai saat ini mereka tidak bisa untuk membawa seorang ahli untuk menyampaikan hal tersebut karena memang DNA itu cara kerjanya demikian, bahwa YDNA seorang ayah akan mewariskan YDNA itu kepada anaknya DNA yang sama, yang dia sama dengan ayahnya, dia juga sama dengan kakeknya, dia sama dengan buyutnya, dia sama dengan jangganya, dia sama dengan kerepok balung ke atas sampai kepada nama yang diklaim sebagai leluhurnya.
Nah, ini tidak ada. Nah, maka oleh karena itu ini sudah konklusif, ini sudah menjadi sebuah kesimpulan ilmiah, ya, tetapi kesimpulan ilmiah atau kebenaran ilmiah yang di dalam syarat kebenaran ilmiah itu harus logis dan verifikatif, walaupun sudah terpenuhi, itu banyak juga orang-orang yang tidak mempercayainya. Seperti kesimpulan ilmiah tentang bahwa bumi ini bulat, itu sampai hari ini masih ada kelompok orang yang masih mempercayai bumi itu datar. Dan itu silakan saja, merupakan hak untuk mempercayai bumi itu bulat atau bumi itu datar. Walaupun kebenaran bumi itu bulat itu sudah menjadi sebuah konsensus umat manusia hari ini, syuhra dan istifadah, tetapi jika masih ada yang mempercayai bahwa bumi itu datar, ya tidak ditangkap oleh polisi gitu. Begitu, Kang Mas. Oke, mungkin ini bisa dipahami bahwa Kiai Imad bukannya berhenti mengkaji nasab, tetapi memandang bahwa ini masalah polemik nasab itu sudah selesai sebetulnya. Tinggal bagaimana masyarakat penerimaannya, dan di bawah saya melihat itu ada penerimaan antara plus dan positif dan negatif. PWILS katakan yang mendukung terhadap kajian Kiai Imad kemudian juga menjadi garda terdepan. Di sisi lain juga ada kelompok-kelompok organisasi lain yang juga menjadi kontra terhadap kajian Kiai Imad. Ya, ini saya melihat bahwa ini konsekuensi dari dekonstruksi Michel Foucault ini seperti ini. Kiai Imad, ini sebentar ya Kiai Imad, saya coba membaca ini bahwa Kiai Imad ini sebetulnya pemirsa sudah melakukan dekonstruksi atau mengkritisi terhadap hegemoni simbolik budaya ya di sini. Jadi nasab itu tidak hanya genealogis, tetapi sudah menjadi sebuah kekuatan sosial. Nah, disitulah maka Kiai Imad mendekonstruksinya dengan cara apa? Tadi teksnya bahwa benarkah bahwa Ba'alawi itu turunan Nabi, kemudian dari kajian historical, kemudian juga dari DNA dan juga turas-turas. Saya ingin bertanya, apakah Kiai Imad ini setelah berhasil melakukan dekonstruksi terhadap hegemonik nasab, genealogi nasab ini, sedang mempersiapkan karya yang lebih besar lagi atau yang momentum, sehingga Kiai Imad perlu berkholwat dulu atau perlu menenangkan pikiran dulu, atau bagaimana Kiai Imad? Mungkin ada bocorannya, silakan. Biar publik tidak bertanya-tanya, Kiai Imad takut atau Kiai Imad wah macam-macam, silakan. Ya, saya memang hobinya menulis ya dari dulu. Sebelum bab nasab ini saya menulis, lagi banyak hal yang saya kerjakan. Saya biasa menulis misalnya kitab-kitab itu tidak satu kitab kemudian saya selesaikan. Tapi saya bisa menulis 3 kitab dalam satu waktu gitu. Kemudian kalau kita sedang ada jenuh dalam satu fun, kita pindah ke fun yang lainnya yang sama-sama sedang kita kerjakan. Adapun terkait dengan apakah ada sebuah karya baru tentang nasab, ya saya lagi mengerjakan sebuah jawaban dari sebuah kitab yang sebenarnya sudah saya jawab, namun saya menjawabnya itu dengan bahasa Indonesia karena saya perhatikan waktu tahun 2024 itu seorang dari Kesultanan Oman yang bernama Ahmad bin Aud itu membuat sebuah kitab berjumlah 120 halaman. Kemudian kitabnya itu saya jawab dengan beberapa halaman saja karena isinya tidak mengandung daripada dalil-dalil yang dibutuhkan, karena isinya itu ketinggalan zaman daripada para pembela Ba'alawi yang ada di Indonesia. Jadi dalil-dalil yang ada di Indonesia yang disampaikan oleh para pembela nasab Ba'alawi di Indonesia ini lebih hebat daripada dalil-dalil yang disampaikan oleh Ahmad bin Aud dari Kesultanan Oman ini. Makanya saya cukup waktu itu menjawabnya dengan 2 lembar atau 1 lembar HPS, kemudian kita letakkan di web saya di Nahdlatul Ulum, kemudian dimasukkan juga oleh beberapa media online. Dan itu saya sudah merasa cukup karena memang tidak ada dalil yang bisa sampai kepada derajat ilmiah dari jawaban Ahmad bin Aud ini. Tapi
beberapa hari yang lalu saya menerima sebuah mulaf, ya, sebuah file yang berisi tentang kitab yang dikarang oleh Ahmad bin Aud ini sudah dicetak di Kesultanan Oman atau di Tarim, saya tidak paham. Tetapi versi cetaknya itu dibuat lebih banyak. Jadi ada 300-an halaman dari 120 halaman yang dulu dikirimkan kepada saya tahun 2024. Itu hari ini ada 300 halaman dengan jenis huruf font yang lebih besar. Jadi isinya sama, tapi cara untuk mencetaknya itu diperbesar hurufnya, jadi seakan terlihat tebal. Kemudian saya mengira itu rencananya akan dibagikan kepada para kiai-kiai di Indonesia. Nah, oleh karena itu saya merasa perlu untuk menjawab buku atau kitab dari Ahmad bin Aud yang disebut dengan Idharul Haqiqah itu dalam bahasa Arab juga. Jadi saya sedang menulis jawaban kitab Idharul Haqiqah dari Ahmad bin Aud dalam versi bahasa Arabnya. Walaupun jawaban 2 lembar yang saya sampaikan 2024 itu sudah cukup menjawab seluruh halaman itu, tetapi dengan kitab itu disebarkan atau digratiskan, dibagikan kepada para kiai-kiai, kita juga mempunyai kepentingan untuk memberikan jawaban kepada kiai-kiai itu. Oleh karena itu, setiap narasi yang ada di dalam kitab Idharul Haqiqah itu kemudian akan kita bantah seperti kitab syarah gitu. Jadi ada pernyataan, kemudian ada jawaban, ada pernyataan, ada jawaban, ada pernyataan, ada jawaban, sehingga para kiai-kiai kita atau para pembaca itu tidak akan tergelincir kepada pemahaman yang salah yang ingin dibangun konstruksinya oleh Ahmad bin Aud itu. Itu Mas Yusuf. Wow, ini makin menarik ini. Ternyata dugaan netizen beberapa gitu kan ya, ini juga kurang tepat bahwa Kiai Imad ini udah lempar handuk. Kemudian tapi kemarin kita podcast mengatakan bahwa Kiai Imad sepertinya sedang menyusun sesuatu gitu. Ternyata ini jawabannya pemirsa, bahwa Kiai Imad menghentikan ceramahnya tentang nasab ke daerah-daerah karena ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih urgent untuk beliau counter atau jawab, adalah satu karya Ahmad bin Aun tadi katakan, maaf direvisi kalau saya salah. Ini adalah sebuah kitab jawaban dari Bang Alawi tentang nasabnya dan akan dijawab oleh Kiai Imad. Tentu ini akan menjadi sebuah dialektika yang lebih seru lagi karena Kiai Imad sekarang punya punya partner diskusi dari daerah Oman. Kiai Imad, berapa persen ini kira-kira untuk penyelesaian kitab ini jawabannya? Berapa bulan ke depan? Saya tidak bisa untuk memberikan waktu ya, karena menulis itu membutuhkan adanya suasana yang kadang-kadang suasana itu tidak didukung, atau kadang-kadang juga kita didukung oleh suasana, kadang-kadang tidak didukung. Misalnya banyak tamu dan banyak undangan ngeriung yang di tetangga-tetangga itu juga menjadi sebuah faktor bisa cepat atau tidaknya sebuah kitab atau buku yang saya tulis, Kang Mas. Oke, baik. Sekali lagi ini kita tunggu bagaimana bantahan atau kritik Kiai Imad terhadap karya salah satu penulis dari Oman, yaitu tentang mengcounter narasi Kiai Imad yang membatalkan nasab Alawi. Nanti Kiai Imad juga nanti akan membantah atau memberikan sebuah jawaban terhadap kitab ini. Kita tunggu sekali nih pemirsa.